Tahun berapa? Karena saya ketemu sama Profesor Kuncoro juga nggak ada jawaban itu. Monggo. Tanya tahun berapa KKM-nya di mana? Sudah cukup. Sudah cukup. Syarat mutlak menjadi sarjana UGM adalah KKN. Sudah cukup ya, Mas. KKN, Mas. Mas, sudah cukup ya. Ya berarti nanti kita akan punya. Kita sekarang sedang membuka sejarah Republik Indonesia, bukan siapapun, Mbak. Mas, silakan. Agustus 2025, buku aslinya insya Allah sudah terbit. Dan kami akan challenge universitas-universitas di seluruh Indonesia. Berani nggak mereka bedah buku bersama kami? Woi, mantap. Universitas Muhammadiyah, nanti kita akan challenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas UGM Gadjah Mada Yogyakarta sepertinya semakin panik ya, di mana kemarin Dr. Tifa CS bersama Roy Suryo dan juga Rismon Syanipar dan juga kawan-kawan lainnya, yaitu membuat acara soft launching buku Jokowi White Paper yang digelar di Universitas Club Gadjah Mada pada hari Senin 18 Agustus 2025. Jadi mendadak mendapat intervensi hingga menimbulkan kontroversi. Jadi acara tersebut ya sempat mengalami pembatalan mendadak dari pengelola gedung hingga pemadaman listrik dan AC saat kegiatan berlangsung. Jadi Dr. Tifa ya sudah memesan ruang Nusantara Universitas Club UGM sejak Minggu 17 Agustus 2025 kemarin untuk acara pada hari Senin 18 Agustus 2025 pada pukul 14 sampai pukul 17 sore dengan pembayaran uang muka 1 juta yang diterima oleh pihak Universitas Club. Namun pada Minggu malam muncul kabar bahwa pihak Universitas Club UGM didatangi OP4 UGM serta aparat dari Polsek Bulak Sumur untuk melakukan interogasi terkait rencana tersebut. Jadi intinya ya, acara soft launching buku Jokowi White Paper ini ya dibungkam atau diintimidasi sehingga acara tersebut akhirnya digelar di coffee shop UC Universitas Club. Itu pun dimatikan listrik dan AC. Di sini ya semakin memperlihatkan bahwa pihak UGM sudah mulai ketar-ketir dan panik atas peluncuran buku Jokowi yang bernama White Paper. Nah, akhirnya Rismon kembali mendatangi UGM dan mencecar pejabat UGM ya sampai gelagapan tentang dugaan ijazah palsu Jokowi, dan ini semakin membuktikan bahwa UGM ya menutupi yaitu dugaan ijazah palsu Jokowi. Tahun berapa? Karena saya ketemu sama Profesor Kuncoro juga nggak ada jawaban itu. Monggo. Tanya tahun berapa KKM-nya di mana? Sudah cukup. Sudah cukup, Mas. Syarat mutlak menjadi sarjana UGM adalah KKN. Sudah cukup ya, Mas. KKN, Mas. Mas, sudah cukup ya. Ya berarti nanti kita akan punya. Kita sekarang sedang membuka sejarah Republik Indonesia, bukan siapapun, Mbak. Mas, silakan. Silakan. Memang begini saya gak apa. Dia juga gayanya begitu orang timur. Iya. Sudah. UGM sudah mengeluarkan statement. Coba satu aja jawab yang spesifik. KKN tahun berapa di mana? Oh, kami tidak akan tidak. Makanya Pak jangan pakai substansi. Enggak, ya dari tadi bilang UGM nggak tanggung jawab, UGM nggak tanggung jawab. Yang nggak tanggung jawab mana, Mas? Bapak tadi bilang sudah lepas. Katanya nggak boleh pakai ini. Mbak Tifa, ini coba lihat. Mana. Nggak pakai tunjuk-tunjuk ini. Oh iya, makanya saya juga ada. Tidak ada orang yang ini telunjuk hanya untuk Allah. Jadi Bapak juga nggak boleh. Bapak kayak gimana? Dari kemarin sampai udah panas kok. Siapa sih yang panas? Loh, bentar Bang. Kemarin kita dulu seharian kita bisa bersama. Kau mandi di rumah dulu, mandi dulu Bang. Izin Pak. Tanda terimanya belum Pak? Tanda terima. Sudah. Tanda terimanya. Minta ID-nya, emailnya, kita kirim ke sana. Enggak mau jawab terus gimana? Nah, pada akhirnya juga terbongkar ya, di mana Rismon mendatangi langsung Polsek Bulak Sumur yang kemarin yang memerintahkan Universitas Club UGM untuk membatalkan acara peluncuran atau soft opening buku Jokowi White Paper. Ya. Pimpinannya siapa? Pimpinan ada kepala saya, Pak Kemarin yang Gianto. matain listrik dan AC pimpinan juga kan ya? Yang mana? Di UC UGM. Saya punya pimpinan, jadi kita Gedung pusat. pimpinan dari Atau keamanan pimpinan kita, seluruh Pak Gianto seluruh GM. Oh. Ji. Ya rektor lah. Ji. Enggak, ya berarti termasuk. Pimpinan keamanan. Iya, Pak Gianto. Ji. Pimpinan keamanan itu langsung di bawah rektorat. Ji, betul. Oh, jadi Bayar token. Hah? Kita suruh
Oh, kehabisan token listrik. Apa benar UGM sering kehabisan token listrik? Oh, kalau itu tidak tahu, itu konfirmasi ke listrik. Saya tidak tahu itu. Kalau kantor kelistrikan sebelah mana? Listrik Urusan kelistrikan di UGM. di sana. Saya juga mau tanya itu. Ini bukan bercandaan ini. Iya, betul. Kok bisa UGM yang dibiayai APBN tidak bayar token, itu kan kurang ajar. Berarti dana listriknya dikorupsi kemana? Bulanan dong. Ya nanti bisa dikonfirmasi. Ya kalau soal token atau bulanan boleh-boleh aja sih ya. Ya. Cuman kok nggak dibayar itu loh. Karena Iya, betul. Iya. karena itu Kita parah itu. menggunakan Bapak, saya nggak tahu ya Pak, Bapak kan saya Iya. semuanya. Saya Aris. Pak Aris. Ya. Pak Aris. Kemarin kan kami menggunakan fasilitas UGM unit bisnis yang Ya. kami bayar dengan profesional. Betul. Terus kemudian sebelum acara berlangsung itu listrik mati tiba-tiba. Sehingga pada saat sedang doa loh. Ya, dan viral loh. Bapak nggak lihat viral? Saya tidak lihat. Tidak lihat, Karena ya. beberapa hari ini saya sibuk dengan kegiatan 17-an, jadinya tidak Oh, sempat ya. Kemarin 18 Pak. YouTube gitu. 18 kemarin. Ya maksud Bukan dari 17. kemerdekaan gitu maksudnya. Ya, terus ada Oke. penjelasan. Kita protes karena kita kan membayar. Di kafe Punya- kita kan membayar. Kemudian kita sebentar Pak. Sebentar saya jelasin. Kemudian ternyata katanya dari pihak unit bisnis itu karena token listriknya belum dibayar. Nah, makanya kami pertanyakan loh, ada Ya. apa nih di internal? Kok sampai token listrik dari unit bisnis yang dijual itu sampai belum? Ini persoalan juga Iya. soal security. Ini bukan bercandaan ini Pak. Ini uang APBN. Atau kita periksa yuk, Atau- mereka pakai token nggak? Ya, atau kita laporkan ke KPK loh ini. Dikonfirmasi ke tempat kemarin aja. Apakah benar nggak bisa token atau mungkin Nah, ada justru dari mereka Pak. hal-hal teknis itu. Atau Kita ke sana aja. atau kita lapor. Kirain diutus Pak Prabowo Subianto, bukan ya? Ke Polsek. Ya. Berarti Polsek Bulak Sumur. Betul. Berarti kemarin yang mendatangi UGM. Waduh. Kayaknya nggak jadi itu. Oh nggak jadi, tapi kan bukannya Polsek yang kasih notis ke Yusi supaya acara Dibatalkan. Ayo, Polsek Bulak Sumur. Jujur, Pak, jujur. Masuk kampus nih. Saya dapat WA Datangi itu. Pak, izin Polsek kan, Pak, katanya Polsek mendatangi Yusi loh. Ayo. izin Pak. Bapak mendapatkan laporan tindak pidana korupsi nggak di sini? Belum ada ya? Belum ada Pak ya? Tentang UGM ya? Yang santai dulu lah. Jangan ya. Ini kita Enggak, Yusi. Saya nanya soal mati lampu soalnya. Ada dilarang kami. Ya, dibatalkan. Polsek Bulak Sumur ada apa? Kami kan cuma soft launching buku, itu kegiatan Ya. akademik. Kenapa didatangi itu UGM Coffee shop lagi. oleh Polsek Bulak Sumur? Kalau saya kan cuma muter-muter aja, sambang aja. Intimidasi gitu Pak ya? Enggak. Tapi kan memberikan Sebentar lagi Bapak muter-muter di depan rumah saya juga terintimidasi. Maksudnya Pak. cuma di sini aja, nggak nyampe sana Pak. Oh nggak sampai sana ya? Nggak sampai ke UGM. Nggak nyampe. Tapi ada WA loh Pak dari Polsek. Ya. Soalnya warteg sekitar rumah saya sekarang langganan polisi katanya. Untuk acara Berarti aman loh Pak. Berarti aman. Iya. Tidak salah. Polsek dari Bulak Sumur. Jadi ketika acara launching buku kemarin sebenarnya acara coffee shop aja, kita makan dan minum bersama di coffee shop UC. Terus semalam sebelumnya ada WA dari Polsek Bulak Sumur yang Ya. meminta ke pihak UC itu Wah, nerima telepon dia. melarang atau membatalkan Langsung nonton live deh. acara yang sedianya sudah kami bayar di Ruang Nusantara. Iya, yang Agustus 2025, buku aslinya insya Allah sudah terbit. Dan kami akan challenge universitas-universitas di seluruh Indonesia. Berani nggak mereka bedah buku bersama kami? woi, mantap. Universitas Muhammadiyah, nanti kita akan challenge. Saya kasih satu ide, Bu. Saya minta juga untuk Institut Del di Balige, milik Luhut Binsar Panjaitan. Berani nggak untuk bedah buku ini? Ya kan itu institut akademik, Bu ya? Ya, berani. Kita habis tanggal 27 Agustus kita akan tour ya untuk kita bisa melihat universitas mana yang masih takut sama Joko Widodo. Oke. Universitas mana yang punya kepengecutan yang sama dengan Universitas Gajah Luar Mada. biasa. Sudah mantan presiden, kita sedang pertanyakan ijazahnya, sudah mengkriminalisasi orang yang tidak bersalah, masih ditakuti. Itu kepengecutan di level apa itu? Ya. Maka ya, kami akan bersurat kepada universitas-universitas untuk melihat dan kami akan sampaikan universitas mana yang berani bedah buku bersama dengan kami, universitas mana yang tidak berani untuk bedah buku bersama kami. Ya, karena ini putra Balige ya. Ya nanti akan
saya sampaikan 167 perguruan tinggi Ya. PTMA. Saya nanti Siap. yang akan mensupport. Wah, Ya, luar siap, biasa. siap. Keren, keren. PTMA itu tidak support kita. Ya, Ya, ini dari Muhammadiyah sudah akan ada gerakan nih. Keren, keren. Yang tidak berani namanya juga. Oh, yang tidak berani Oh iya, mengatakan. terutama Del tadi Del. Jadi betul tadi namanya buku, jangankan hanya kayak gini, disertasi pun pasti ada kelemahannya. Iya. Tapi harus diputar kita Tidak coba. ada masalah. Ya. Tidak Kita bisa challenge. dengan orang. Ya, jadi buku Betul. kalau umpamanya memang ada kelemahannya, ya kita coba Kita juga challenge. tulis. Ya, kan betul. gitu. Iya. Yang ada salahnya kan cuma Al-Quran dan hadis Sahih. Betul, Ya. betul. Kalau itu pasti Kita ada challenge. pendidikan, Iya. challenge gitu ya. Kita challenge tadi. Saya sangat sedih. Orang-orang kampus itu di mana posisinya? Iya, makanya itu. Ya, ini masalahnya. Orang-orang kampus itu Kita tidak ada masalah buku kita dibedah. Di buku kita bedah itu artinya buku kita siap untuk dikritisi. Sehingga kalau nanti ada masukan bagus dari universitas-universitas, dari para pakar, kita akan bikin edisi kedua, diperbaiki sesuai Wah, dengan keren. ya namanya bedah itu. Ya, kita adu argumentasi ilmiah. Saya berani, kami bertiga berani untuk diundang bedah. Ya, jadi itulah namanya majelis ilmiah, bukan seperti UGM ini. Ya. Kami cinta tapi kami malu, dipermalukan sama rektor, memalukan, pengecut. apa nanti agenda siap? Kemudian untuk para termul semuanya, kalian itu senjatanya cuma hati-hati sebentar lagi dipenjarakan, hati-hati sebentar lagi pakai baju orange. Bukan itu yang membuat kami takut. Ya, kami juga tidak ingin menantang, tapi tolong narasi kalian tuh kalian perbaiki dengan ilmiah, dengan bukti. Ini kami sekarang publikasikan riset-riset kami dalam bentuk buku. Jawaban kalian jangan jawaban penjara-penjara itu. Ya, tapi jawaban kalian adalah jawaban ilmiah juga. Ya, itu ya. Kemudian kepada UGM juga. Ini Profesor Kuncoro kemarin bertemu dengan Dr. Rismon juga sama sekali tidak ilmiah, ya. Justru yang merendahkan nama UGM itu juga orang-orang seperti Profesor Kuncoro itu yang membabi buta membela membela kesalahan atau kriminalitas atau kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai lulusan UGM. Padahal kita sudah buktikan bahwa orang itu bukan lulusan UGM. Justru kita lulusan asli UGM yang membela UGM dengan cara yang benar. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah tidak menggunakan ruang tersebut, tidak memaksa untuk menggunakan ruang tersebut, tapi kami menggunakan coffee shop. Karena coffee shop ini kan ruang bebas. Semua orang boleh untuk membayar makanan dan minuman di sini. Dan coffee shop ini setahu kami ada AC-nya dan ada lampunya, begitu ya. Tetapi ketika kami akan membayar makanan dan minuman yang nanti akan dinikmati oleh tamu-tamu kami. Tetapi kan seharusnya kami juga mendapatkan fasilitas berupa AC dan lampu. Tetapi dengan sangat tragis ya. Iya, ini tragis sekali gitu ya. Intimidatif ini, gitu ya. Intimidatif ini dengan sengaja AC dan lampu dimatikan apa supaya kita tidak betah di sini. Tetapi teman-teman semuanya, yakinlah ya bahwa kalau acara itu diridhoi Allah, ya, dimanapun kita berada kita akan tetap merasa sejuk. Dan kita meyakini ya bahwa buku putih ini akan menerangi hati semua orang. Jadi, ya, ini putih ya. Ya, jadi buku putih ini kami sengaja menggunakan warna putih karena kami ingin menerangi hati semua orang dan kebenaran miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami bertiga menulis buku ini semata-mata bukan karena kami itu akademisi ilmuwan atau yang punya ilmu luar biasa, bukan. Tapi kami bertiga ini alatnya Allah. Ya, kami alatnya Allah saja. Kebetulan Allah memberikan ilmu kepada kami bertiga, ya amanah Allah itu tugas untuk bagaimana ketika Republik ini dipenjarakan dengan pertanyaan yang tak berkesudahan 11 tahun lamanya, bahkan sampai korban dipenjarakan, dikriminalisasi kayak 2 orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, tidak melakukan kejahatan apapun, dipenjara bahkan sampai salah satunya belum juga bebas dari sekarang. Itu adalah sebuah penjajahan terhadap hak asasi manusia yang sangat luar biasa. Ini sekali lagi hari ini pun kita ternyata belum merdeka, teman-teman, ya. Nah, kami hanya sekedar men-sharingkan apa yang menjadi karya kami yang kami mulai sejak tahun 2022 sampai dengan hari ini. Sebuah karya akademik, sebuah karya ilmiah, ya. Karena mengingat waktunya, maka kami putuskan bersama sejatinya 45 karya. Ini 45 karya yang terdiri atas 700 halaman yang kami lakukan bertiga. Sejatinya akan kami publish dalam bentuk jurnal. Sebagian sudah kami publish dalam bentuk jurnal. Tetapi jurnal itu seperti teman-teman semua ketahui, jurnal itu yang membaca itu cuma orang-orang yang punya kepentingan. Lain dari itu ya sudah tersimpan aja di perpustakaan digital tanpa pernah disentuh orang. Tetapi kalau buku ini bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi sepeninggal kami, kebenaran ini sudah kami kunci di buku ini. Sudah kami kunci di buku ini dan menjadi sebuah jejak abadi. Tidak ada siapapun yang bisa menghapus kebenaran-kebenaran secara akademis yang sudah kami tulis dalam buku ini. Dan teman-teman supaya tahu bahwa kami sedang berproses untuk melanjutkan kepada buku yang kedua.
Sebab ini sudah 700 halaman, saya sudah sampaikan kepada Mas Roy dan Bang Rismon, kita stop untuk buku yang pertama. Kasihan nanti tidak ada mampu mengganti harga cetaknya kalau buku itu sampai 1.500 halaman. Jadi kami putuskan untuk stop di 700 halaman. Kemudian saat kali ini kami sekarang sedang ongoing untuk riset di buku yang kedua dan seterusnya buku yang ketiga. Kemudian ada banyak pertanyaan, kenapa buku ini kami berikan judul Jokowi's White Paper ya. Jadi ini saya jelaskan secara filosofi. White paper itu adalah penelanjangan terhadap hal-hal yang ditutupi. Penelanjangan terhadap kebenaran-kebenaran yang selama ini ditutupi oleh sebuah kebohongan-kebohongan yang berwarna hitam. Maka white paper ini ibarat kata seorang manusia yang paling superficial ke paling luar itu ditutup oleh kulit yang bisa karena skincare bisa dibikin jadi berubah gitu ya. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam gitu ya. Seperti itu, kemudian di baliknya ada lapisan lemak, di baliknya lagi ada lapisan otot ya. Habis dari otot itu ada tulang yang warnanya putih. Di tengahnya lagi ada sum-sum tulang. Itulah maknanya dari white paper ya. Makna dari white paper itu. Jadi kita ingin membuka kebenaran seputih-putihnya, teman-teman, karena kebenaran itu warnanya putih, bukan warnanya hitam ya. Anda bisa membaca tulisan, kalau tulisannya dengan kertas hitam kan nggak bisa baca. Tetapi kalau kertasnya putih Anda bisa baca tulisan tersebut. Demikian juga dengan kebenaran tersebut. Jadi kebenaran tidak perlu lampu, kebenaran tidak perlu AC. Kebenaran akan menerangi dirinya sendiri, mau bertemu dengan apapun. Teman-teman juga tahu bahwa kami bertiga RRP ini 3 dari 12 orang yang sekarang ini dalam kondisi sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Apakah kami takut? Tidak. Kami tidak takut. Buktinya salah satu buktinya kami terus membuat keadaan ini. Ya. Kami sekarang posisi sebagai terlapor dan sedang menunggu untuk dilakukan pemeriksaan. Ya. Kalau jadi ya, kalau lanjut kalau dia nekat, orang itu nekat mau mengkriminalisasikan kami supaya tahu bahwa buku ini akan beredar dengan cepat di bulan Agustus 2025 ke 25 negara. Unstoppable. Unstoppable. Kebenaran jika dia sudah membuka dirinya, sudah melahirkan dirinya sendiri, tidak bisa lagi ditutup dengan apapun. Ya, bahkan cuma sekelumit penjara itu tidak akan bisa membungkam kebenaran itu. Ya, jadi andai kata Allah mengizinkan kami, katakanlah mencicipi tahanan, ya, kebenaran yang ada dalam pikiran kami sudah terbuka keluar, sudah dibawa oleh orang-orang yang memegang buku ini. Dan buku ini tidak hanya terbit secara analog, tetapi juga terbit secara digital. Ya, itulah makna kebenaran. Ketika Allah SWT sudah membuka, tepuk tangan semua dong. Jadi ketika kebenaran itu sudah mengeluarkan dirinya, dia sudah tidak ada lagi yang bisa untuk membungkamnya. Walaupun itu cuma rektor UGM yang mematikan AC, yang menyuruh memerintahkan lagi. Tidak ada lagi, tidak ada. Mereka yang kepanasan, bukan kita di sini. Mereka yang hatinya gelap sehingga mereka masih butuh lampu. Ya. Mereka berpikir bahwa kalau kita sudah nggak dapat AC, kita sudah nggak dapat lampu, kita nggak betah. Nggak, justru mereka yang kita buat tidak betah. Betul. Ya. Baik, nah kemudian. Hai guys, saya yakin Anda semua sudah tahu buku yang baru terbit dan sudah diluncurkan. Judulnya Jokowi's White Paper. Penulisnya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar and the gang. Informasinya, buku itu setebal lebih dari 500 halaman. Apakah Anda mau beli dan membacanya? Saya sarankan jangan. Kenapa? Percuma. Isinya itu sudah seperti yang berseliweran di media sosial atau media massa. Hingga hari ini Anda bisa langsung akses di TikTok atau di pemberitaan atau di ulasan di media sosial. Lengkap. Meskipun begitu, mungkin yang Anda perlu ketahui isinya. Menurut saya, hanya 2 substansi isinya. 1, terkait dengan Pak Jokowi yang pasti dianggap serba palsu di dalam buku itu. Artinya, Jokowi ini adalah figur mantan presiden ke-7 kita yang penuh dengan kepalsuan. Termasuk ijazahnya tidak pernah diakui dan setidaknya diduga palsu atau diyakini palsu oleh para penulis buku ini. Tidak lulus UGM. Yang kedua,
pimpinan UGM ini tidak memiliki integritas dan menjadi perusak citra UGM. Kenapa? Dianggap pimpinan UGM sekarang melegalisasi ijazah Pak Jokowi. Padahal menurut versi penulis ini, Pak Jokowi tidak lulus dari UGM. Jadi begitu. Jadi yang disorot adalah dua objek itu, Pak Jokowi dan UGM. Nah, sayang sekali saya bukan alumni UGM. Sehingga saya biarkan aja itu UGM dihancurkan citranya, nama besarnya dihancurkan oleh para alumni sendiri. Andainya saya alumni UGM, maka saya akan minta rektor UGM dan pimpinan UGM sekarang ini, mari dukung saya untuk menggugat dan memenjarakan orang ini. Masa sudah alumni UGM ingin merusak UGM sendiri. Tapi sekali lagi, saya bukan alumni UGM, saya biarkan aja itu. Dan publik percaya pada teman-teman yang menulis buku ini, bahwa UGM sekarang tidak benar. Pimpinan UGM sekarang rusak, tidak memiliki integritas. Sudah dibayarlah oleh pihaknya Pak Jokowi. Begitu juga kalau saya jadi keluarga Pak Jokowi, saya tidak bisa tidur dan nyenyak. Saya pasti akan terus menggugat para penulis buku ini. Apalagi setelah dibukukan, itu resmi menjadi dokumen publik. Sekali lagi, resmi menjadi dokumen publik yang tidak bisa dibantah. Siapa mau bantah sekarang? Nah, makanya kalau sekali lagi kalau saya jadi keluarga Pak Jokowi, saya akan gugat mereka. Tapi kan Pak Jokowi sudah melaporkan mereka ini ke Polda Metro Jaya dan tinggal tunggu saja saatnya mereka akan dipenjara. Begitu kira-kira ya. Tapi UGM ini menurut saya ambigu. Satu, ada pihak mereka yang memang satu kubu dengan Rismond and the gang ini. Jadi masuk dalam kubunya Rismond. Sehingga tidak berani membantah apa yang dikatakan Pak Rismond Sianipar dan teman-teman. Yang kedua, orang yang menganggap bahwa Pak Rismond Sianipar dan kawan-kawan ini tidak benar ya. Nah, mereka ini adalah orang yang sudah dalam tanda kutip dibayar oleh pihaknya Pak Jokowi. Kira-kira begitu anggapan orang kan?